kita prihatin dengan fenomena yang terjadi. Maka dari itu banyak sekali viralitas atau topik tentang tes DNA ini, teman-teman. Bagaimana kita itu mencocokkan ini anak siapa dan jadi suatu sengketa, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang perlu kita merenungi. Kita sebagai generasi muda, sebagai manusia, sebagai mungkin ibaratnya itu seseorang ya, yang tentu track record kita, kehidupan kita akan terus berjalan. Kita jangan kemudian sembrono hanya melihat sesaat demi sesaat gitu kan. Kita melakukan hubungan yang ibaratnya itu terlarang, gelap, dan mungkin tidak resmi. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita di perjalanan hidup kita, di waktu-waktu yang kita jalani di dalam kehidupan ini semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin mampu kita dapat berkah dan manfaat untuk orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kalian bisa searching di aplikasi Instagram dengan keyword Dawis Muslimwear. Dan apabila kalian ingin check out, ingin order, dan ingin memiliki dari berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah teman-teman ya. Di sana ada kontak WhatsApp-nya, kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa mungkin konsultasi, dan juga bisa langsung order teman-teman. Dan kita ibaratnya itu bisa ke seluruh Indonesia ya mengirimnya ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada hari ini saya akan membahas tentang ramainya pembahasan tentang tes DNA ya teman-teman. Apa yang harus kita renungi dan apa yang harus kita ambil hikmahnya ya dari mungkin banyak sekali pembahasan tentang tes DNA, tentang mungkin persengketaan anak atau mungkin dan lain sebagainya gitu kan. Itu adalah suatu fenomena nyata di kehidupan kita yang pada saat ini ya, di perkembangan saat ini. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, kehidupan kita semakin hari semakin berkembang. Kebernegaraan kita, keberbangsaan kita, mungkin tradisi-tradisi kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tentu mengalami pergeseran, mengalami perkembangannya, mengalami suatu hal yang mungkin tidak lagi sama situasi dan kondisinya dahulu sampai mungkin saat ini ya teman-teman. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial, sebagai masyarakat dari suatu negara atau lingkungan, tentu kita harus mengetahui apa saja perkembangan-perkembangan di sekitar kita, di kemasyarakatan kita atau di kebernegaraan kita teman-teman. Itu adalah salah satu hal yang penting bagi kita agar kita mampu dapat beradaptasi dan mungkin juga kita ibaratnya itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, dengan keadaan-keadaan yang mungkin muncul, budaya-budaya yang baru, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baru yang itu muncul pada akhir-akhir ini teman-teman. Beberapa waktu lalu sampai hari ini ya gitu kan,
banyak sekali mungkin pembahasan atau mungkin suatu perkara atau masalah ya yang berkaitan dengan adanya tes DNA atau mungkin adanya tuntutan untuk tes DNA, adanya mungkin sengketa-sengketa yang berkaitan tentang tes DNA atau mungkin anjuran untuk tes DNA seperti itu kan. Ini adalah mungkin bukan satu bukan satu perkara yang viral ini aja. Kemarin-kemarin atau dulu-dulu seringkali banyak kita bermunculan di layar kaca kita, mungkin di sosmed kita tentang istilah tes DNA itu, teman-teman. Tes DNA adalah suatu tes yang ibaratnya itu untuk mengetes seorang anak atau seorang turunan itu benar-benar gennya itu sesuai atau tidak, DNA-nya sesuai atau tidak dengan orang yang dites, seperti itu ya teman-teman. Ini diawali oleh adanya sengketa-sengketa teman-teman, terutama sengketa keberhubungan kita dalam bersosial ini, di dewasa ini, di akhir-akhir ini, karena kehidupan kita begitu amat bebasnya, mungkin begitu amat informasi terbuka begitu lebar, dan kita mengalami suatu kemajmukan yang mungkin itu menjadikan masyarakat kita berpindah kebiasaan atau mungkin memiliki suatu singgungan-singgungan atau interaksi-interaksi yang lebih dari orang-orang terdahulu gitu kan. Kalau orang dulu itu kan ibaratnya orang desa ya hidupnya di desa, orang kota ya hidupnya di kota, transportasi tidak secepat seperti sekarang, kehidupan mungkin antar pulau begitu amat dulu itu jauh, kalau sekarang kan bisa dibilang dekat sekali, naik pesawat cuma beberapa jam. Kita lewat jalan tol dari Jawa ke Jakarta, dari Jakarta ke Sumatera sangat lebih pendek lagi waktunya ya teman-teman. Itu adalah suatu hal yang kita syukuri, yang harus kita syukuri, betapa transportasi kita, keberhidupan kita, mungkin konektivitas kita antar satu golongan dengan golongan yang lain, antar daerah dengan daerah yang lain, sekarang menjadi suatu hal yang sangat mudah sekali teman-teman untuk kita akses, untuk kita jalani. Waktunya begitu amat pendeknya dan tidak menguras tenaga seperti zaman dahulu ya teman-teman. Kalau zaman dahulu mungkin kita berinteraksi dengan orang yang di luar suku atau di luar mungkin etnik atau mungkin bahkan di luar pulau, itu sangat jarang sekali kan, sangat minim sekali. Namun sekarang ini dengan berbagai macam mungkin perkembangan ya, kita harus bersyukur pemerintah kita dari waktu ke waktu semakin membenahi. Saya tidak ibaratnya itu memuji satu presiden saja ya, atau satu rezim saja atau satu kepemerintahan saja, namun itu adalah suatu kebersinambungan ya teman-teman yang harus kita syukuri. Sehingga hidup kita sekarang begitu amat majemuknya teman-teman, begitu amat mungkin gampang sekali berinteraksi dengan orang lain, dan itu menjadikan keberhubungan kita terhadap orang lain begitu amat banyaknya, begitu amat masifnya, sehingga banyak sekali mungkin sengketa-sengketa yang terjadi, banyak sekali mungkin hal-hal masalah yang kemudian muncul, dan masalah-masalah itu baru dan ibaratnya itu belum pernah terjadi atau mungkin jarang terjadi di masa lalu seperti itu. Mungkin ada tapi jarang ya teman-teman. Begitu juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sains dan mungkin ilmu pengetahuan ya teman-teman, menjadikan kita memiliki alternatif atau pilihan-pilihan baru. Kalau dulu mungkin penyakit itu seperti yang ganas-ganas seperti apa gitu kan, bahkan dulu cacar pun obatnya itu sulit sekali didapatkan. Orang hamil pun dulu kemungkinannya untuk melahirkan gitu kan, kadang bisa sampai meninggal. Kalau sekarang kan sudah ada sesar dan lain sebagainya gitu kan, sudah ada alternatif-alternatif yang mungkin bisa lebih kita itu terselamatkan oleh penelitian-penelitian, oleh penemuan-penemuan atau mungkin ilmu pengetahuan yang terjadi yang telah ditemukan baru-baru ini. Begitu juga dengan tes DNA ya teman-teman. Tes DNA ini seringkali dipergunakan teman-teman untuk mungkin dua belah pihak yang kemudian bersengketa, yang ia ibaratnya itu mungkin tadi melakukan hubungan-hubungan yang mungkin resmi ataupun tidak resmi ya teman-teman, kemudian berbuah suatu anak gitu kan, kemudian akhirnya hubungan itu tidak langgeng atau mungkin cuman sekedar ibaratnya itu sesaat dan mungkin hanya beberapa waktu, kemudian akhirnya
menimbulkan suatu kelahiran, dan ini tidak jelas siapa, ibaratnya itu bukan tidak jelas, ia mengerti siapa dan siapa, cuman kan secara otentik atau secara ilmiah atau secara yang pasti dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang bisa dideteksi dengan tes DNA ini. Keakuratannya pun begitu amat besar ya teman-teman, karena itu meneliti DNA dari seseorang, dan itu adalah suatu hal yang otentik ya teman-teman. Ini terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali fenomena yang mencuat tentang betapa adanya tuntutan-tuntutan tes DNA atau mungkin mungkin dua belah pihak untuk melakukan tes DNA dan lain sebagainya gitu kan, untuk ibaratnya itu menjelaskan dengan jelas ibaratnya itu nasabnya atau anaknya siapa buat seorang anak itu kemudian ketika lahir gitu kan. Ini menjadikan suatu hal alternatif baru teman-teman, dan ini adalah suatu hal yang harus kita renungi. Banyak hal ya, itu menunjukkan bahwa sekarang gitu kan di masyarakat kita keberhubungan yang begitu amat intimnya, yang begitu amat mungkin ibaratnya itu dekatnya, itu sangat mudah sekali terjadi. Banyak kebebasan-kebebasan yang mungkin menjadikan peluang melakukan hubungan-hubungan yang bahkan tidak resmi pun, dalam artian menikah, tanpa nikah dan lain sebagainya gitu kan, itu sangat terbuka sekali sekarang teman-teman, apalagi dengan konektivitas atau mungkin dengan kemajemukan yang semakin kita itu merasakan sosial kemasyarakatan kita semakin lama semakin majemuk, semakin padat, dan itu menimbulkan hubungan-hubungan, mungkin hubungan-hubungan gelap dan mungkin hubungan-hubungan yang tidak resmi, dan itu menjadikan apabila itu menjadi suatu jadi gitu kan, kemudian menjadi suatu buah hati atau anak, lah ini yang kemudian menjadi suatu masalah. Saya tidak menitik beratkan kepada dua belah pihaknya ya teman-teman. Saya hanya menitik beratkan betapa kita itu harus memiliki welas asih dan rasa mungkin ibaratnya prihatin tentang hal ini, karena yang sangat dirugikan adalah si anaknya. Kita sudah mengetahui bersama bahwa setiap kelahiran dari seorang anak, setiap Bani Adam atau anak manusia yang lahir itu terlahir dengan fitrah ya teman-teman, dengan suci, dengan ibaratnya itu dia tanpa dosa. Kemudian apabila ia dilahirkan oleh suatu hubungan yang tidak resmi, suatu hubungan yang gelap, yang itu tidak melalui ibadah atau mungkin ritual nikah secara mungkin kekeluargaan dan resmi gitu kan, mungkin secara agama dan secara negara gitu kan. Kemudian apabila itu terjadi hubungan-hubungan gelap itu, hubungan-hubungan yang tidak resmi itu kemudian menimbulkan suatu buah hati dan anak, lah itu yang akan menjadi masalah teman-teman. Itu yang begitu amat kita harus prihatin, betapa akhir-akhir ini seringkali atau mungkin tahun-tahun belakangan banyak sekali fenomena demikian. Banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak diakui oleh bapaknya, yang tidak diakui oleh keluarganya, yang kemudian dia tidak mengetahui ketika dia dewasa sekolah dan lain sebagainya, dia bingung siapa keluarganya, siapa bapak dari dirinya gitu kan, siapa kakek nenek dari dirinya. Bahkan untuk sekolah pun kalau mereka anak tersebut gitu kan, sekarang kan sebagai warga negara kita harus punya akte gitu kan, untuk anak-anak kita, untuk mungkin saudara kita yang baru lahir gitu kan, tentu harus memiliki akte, dan akte itu biasanya syarat untuk masuk sekolah. Dan apabila dia tidak punya akte gitu kan, tidak punya catatan ini anak siapa, dari pasangan yang mana, tentu kan akte itu kan catatannya seperti itu kan, anak dari ini dengan ini seperti itu. Dan apabila itu tidak jelas, tentu masa depan anak ini akan terhambat teman-teman. Kemudian dia dalam bersekolah, dalam berinteraksi secara sosial akan terganggu, dan itu adalah suatu hal yang begitu harus kita prihatin dengan fenomena yang terjadi. Maka dari itu banyak sekali viralitas atau topik tentang tes DNA ini teman-teman. Bagaimana kita itu mencocokkan ini anak siapa dan jadi suatu sengketa teman-teman. Ini adalah suatu hal yang perlu kita
merenungi. Kita sebagai generasi muda, sebagai manusia, sebagai mungkin ibaratnya itu seseorang ya, yang tentu track record kita, kehidupan kita akan terus berjalan. Kita jangan kemudian sembrono hanya melihat sesaat demi sesaat gitu kan. Kita melakukan hubungan yang ibaratnya itu terlarang, gelap, dan mungkin tidak resmi. Mungkin itu pada saat itu mungkin bagi kalian atau bagi kita gitu kan adalah suatu hal yang menyenangkan. Berhubungan dengan si ini seperti itu. Namun coba kita lihat ke belakangnya. Apabila itu menjadi suatu hal yang menjadi kerugian kita di masa yang akan datang, tentu kita akan rugi sendiri, teman-teman. Tentu kita akan ibaratnya sulit sendiri, susah sendiri gitu. Dan ini adalah suatu pelajaran nyata, teman-teman. Betapa ada ya realita kemarin-kemarin gitu kan. Ketika menjadi suatu polemik, menjadi suatu kontroversi, menjadi suatu hal yang ibaratnya itu masalah, akhirnya kedua belah pihak yang akan terugikan. Akhirnya kedua belah pihak yang akan terjerat dengan permasalahan yang berkepanjangan. Dan itu harus menjadi suatu pelajaran bagi kita. Kita dalam berhubungan, kita harus berpikir kembali. Jangan hanya ibaratnya itu melihat sesaat kesenangan sesaat, hanya melihat ibaratnya itu merasakan bagaimana kegembiraan sesaat. Kemudian itu menjadi suatu tanaman yang buruk yang kemudian suatu hari nanti akan kita tuai, pasti dan akan kita tuai, teman-teman. Kita nggak usah bahas dulu agama ya. Agama tentu kalau itu dosa gitu kan. Hubungan di belakang atau di luar pernikahan, hubungan gelap, hubungan terang, itu ya mau di alasan seperti apapun tetap dosa. Namun secara kita berkehidupan, bernegara, bermasyarakat gitu kan, apabila kita melakukan itu, kita harus berpikir-pikir ulang. Itu adalah tanaman yang buruk dan itu suatu hari nanti cepat atau lambat akan kita tuai. Apalagi itu ibaratnya berbuah suatu anak. Kita akan memiliki tanggung jawab, kita akan dipertanggungjawabkan secara moral. Ibaratnya anak itu akan menuntut gitu kan, siapa orang tuaku, siapa ayah dan ibuku gitu kan, siapa kakek nenekku, dan dia akan tersiksa, teman-teman. Banyak anak-anak yang mungkin kemudian hilang kebahagiaannya bahkan dari awal ia lahir, teman-teman, karena hubungan-hubungan yang demikian. Dan ini adalah suatu hal yang perlu kita menjadi pelajaran. Jangan sampai kita itu melakukan hal yang ceroboh hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk ibaratnya itu semua orang itu mesti punya hawa nafsu dan lain sebagainya, hasrat dan ingin hidup bahagia, hidup senang-senang. Semua orang sedemikian. Saya juga gitu. Tapi kita harus menepis hal itu, teman-teman. Kita harus belajar untuk menahan diri, mengolah pikiran kita, membolak-balik pikiran dan hati kita, menimbang-nimbang mana apakah itu menjadi suatu hal yang baik, yang bisa menjadi kebaikan ke depannya, atau itu adalah suatu benih-benih keburukan yang akan menjadi permasalahan yang panjang untuk ke depannya. Dan itu harus kita renungkan, teman-teman. Maka itu, teman-teman, pembahasan kita pada hari ini, betapa keperkembangan kita di kemasyarakatan, keberhidupan kita semakin maju, semakin banyak teknologi yang menjadikan kita itu tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa ibaratnya itu mengilah lagi. Ini contoh adalah suatu tes DNA. Apabila kita membuat suatu benih-benih keburukan, hanya memuaskan hasrat sesaat, kemudian itu menjadi suatu hal yang buruk bagi seseorang, bahkan bagi anak turun kalian gitu kan, itu akan menjadi suatu permasalahan yang panjang di kemudian hari. Ya kalau memang itu ketika dites betul-betul bukan anaknya, ya selamat. Tapi kan kalau seandainya itu kemudian dites anaknya dan ia terbukti adalah ayahnya atau mungkin orang tuanya, tentu itu akan berujung dengan permasalahan baru. Nama baik yang sudah dibangun akan kemudian hancur. Kita kan dalam berkehidupan tentu naik dan turun ya, teman-teman. Nama baik kita tentu akan diuji. Seberapa ibaratnya itu ujian itu akan datang silih berganti. Apabila kita melakukan hal kecil,
yang itu mungkin buruk, itu pada hari nanti akan menjadi suatu hal yang mungkin bisa jadi besar teman-teman, dan itu kita harus hati-hati. Jadi itu teman-teman, betapa kita harus berhati-hati, menjaga diri sendiri, mengolah pikiran kita, merenungi dalam hati kita, dalam jiwa kita tentang apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus kita tuai pada akhir atau mungkin kehidupan kita yang akan datang teman-teman. Mungkin itu. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini menjadi renungan kita bersama. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.